Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnati ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita bisa mengawali hari kita dengan melaksanakan salah satu ibadah yang mulia dalam agama kita, melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita manfaatkan waktu dalam waktu yang singkat, insyaallah yang barakah, yang tidak lama kita duduk dalam majelis ini, waktu yang sangat indah di saat kita mengawali hari kita dengan kebaikan ilmu. Kita bisa duduk dalam majelis yang barakah ini. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fi din, pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pagi ini pada halaman yang ke-168 pada bab yang ke-20. Itu bab yang dibahas tentang atau yang membahas tentang kelanjutan daripada pembahasan sebelumnya. Itu babu ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada. Bab yang datang menjelaskan tentang kerasnya sebuah larangan dan peringatan, ya, orang-orang yang menyembah Allah di kuburan orang soleh. Fa kaifa idza 'abada, dengan judul bab bagaimana kalau seandainya dia menyembah orang soleh itu, menyembah atau beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh saja dilarang, apalagi menyembah orang soleh itu sendiri. Ikhwafillah, inilah bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tentang sebab-sebab kufurnya manusia atau sebab-sebab di mana manusia terjerumus kepada kesyirikan. Pada bab yang ke-19, pada bab sebelumnya kita sudah bahas di antara sebab manusia kufur dan meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fi salihin, yaitu berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mentazim orang saleh. Nah, pada bab yang ke-20 ini ikhwafillah, yaitu bab yang menjelaskan tentang kerasnya larangan, ya, tentang orang-orang yang menyembah Allah di kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abada, apalagi dia menyembah orang soleh itu. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menukilkan fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, anna Ummu Salamah, di mana Aisyah menceritakan Ummu Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Ummu Salamah menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kanisatan, sebuah gereja, ra'atha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di negeri Habasyah. Gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan menceritakan juga gambar-gambar yang terdapat di gereja itu. Jadi di gereja itu terdapat ya patung-patung, ya foto-foto dan gambar-gambar yang menghiasi gereja itu atau yang terdapat di dalam gereja tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Mereka itu ya apabila meninggal dari mereka orang-orang saleh dari mereka, awal abdus saleh atau hamba Allah yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, lalu mereka membangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilkas suwar, lalu kemudian mereka membuat ya gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah, dan mereka itu adalah ya, makhluk manusia yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, dan Imam Ahmad dalam kitab ya musnadnya. Naam, ikhwah fillah. Lalu kemudian fahaulai jama'u baina fitnataini, mereka itu menggabungkan dua fitnah yang mereka gabungkan. Fitnah yang pertama fitnatil kubur, fitnah kubur atau fitnah beribadah di kuburan, wa fitnatut tamathil, dan kedua fitnah ya patung-patung. Jadi mereka ini melakukan dua kesalahan di sini ya, dan melakukan dua fitnah besar, fitnah kubur dan fitnah at-tamathil. Mari kita lihat bagaimana penjelasan hadis ini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab beliau ini. Dia mengawali dengan munasabatul babi li kitabit tauhid, ya, ketersesuaian antara bab dengan kitab tauhid. Hiya bayanu anna ibadatallahi 'indal qabri wasilatun ila syirkil munafi lit tauhid. Ya, di mana di dalam bab ini ikhwah fillah dijelaskan tentang bahwa ibadah kepada Allah di sisi kuburan, ya, beribadah di kuburan, beribadah kepada Allah tapi di kuburan, ya, maka ini adalah sebagai wasilah untuk sampai ya orang kepada kesyirikan. Jadi wasilah mengantarkan orang kepada kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid, bahkan menafikan tauhid itu sendiri. Kok bisa ada orang ibadah di kuburan gitu? Ya. Ibadah itu di masjid. Orang muslim ibadahnya di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di antara sebagian kaum muslimin ya, ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di kuburan orang-orang saleh. Ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Ya. Maka di sini di antara bentuk kekeliruan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dari hadis ini, bahwa hal yang dilakukan oleh seseorang ketika beribadah ya di dalam kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam ketaatan kepada Allah, tapi dilakukan di sisi kuburan. Nah, di mana Ummu Salamah ini siapa? Di antara terjemah beliau ini adalah ya Ummul Mukminin Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Inilah beliau ibunda kita, matat sanata 62 tahun 62 Hijriyah radhiyallahu taala anha. Dzakarat li rasuli ay fi maradi mauti. Ini Ummu Salamah menceritakan di saat beliau Nabi SAW sakit menjelang kematiannya ya. Sebuah kanisa itu dengan fathal kaf dengan kasran nun, ma'badun nasara. Kanisa
tempat ibadah orang Nasrani. Masjid tempat ibadahnya orang Islam. Kanisa. Lalu Nabi mengatakan ulaik bi fathil kafi wa kasriha. Ulaika. Ar-rajulus salih atau al-'abdus salih di sini ay hadza wallahu a'lam syaq min ar-rawi. Ini ada sedikit keraguan dari rawi. Tilka suwar ay allati dzukirat Ummu Salamah. Disebutkan oleh Ummu Salamah bahwa di kanisa itu ada gambar-gambar patung. Makanya di masjid itu tidak boleh. Bahkan di rumah-rumah kita juga nggak boleh. Ya kan? Hal-hal yang seperti ini dihindari. Karena ada hadis Nabi SAW yang melarang untuk itu. Ya, fahaulai hadza min kalami Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah ya dzakarahu al-musannif katawdih li ma'na al-hadits. Ini fahaulai jama'u baina fitnataini, kata haulai di dalam penggalan kata yang terakhir itu bukan bagian dari apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah, tapi ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya kan, untuk menjelaskan pembahasan ini. Fahaulai jama'u baina fitnata. Ini perkataan siapa? Ibnu Taimiyah. Mereka ini mengumpulkan dua fitnah besar. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Fitnah ibadah di sebuah kuburan dan fitnah patung. Nggak boleh. Karena di hari kiamat kelak orang yang membuat patung itu akan diminta Allah untuk menghidupkan patung itu. Bahkan apalagi yang menyembah patung itu. Ya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, al-ma'na al-ijmali lil hadis, ma'na al-global dari hadis ini apa? Anna Ummu Salamah wasafat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Ummu Salamah menceritakan di sisi Nabi wa huwa fi maradil maut. Ini sakit menjelang kematian beliau. Ma syahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Apa yang ia lihat ya di gereja tempat ibadahnya orang Nasrani dari gambar-gambar manusia di situ banyak sekali. Ini sebuah keheranan Ummu Salamah menceritakan itu kepada Nabi SAW. Fabayyana SAW, Nabi menyebutkan as-sabab alladhi min ajlihi, kenapa mereka melakukan itu. Nabi menjelaskan ittakhadhu hadhihi as-suwar wa huwa al-ghuluw fi ta'zimis salihin. Nah, Nabi menjelaskan kenapa mereka melakukan hal itu. Kenapa gambar orang-orang soleh yang dulu mereka menjadi orang alim ketika hidup, orang baik, tapi setelah mereka meninggal dunia, kenapa foto-foto mereka itu dipajang di gereja-gereja itu? Kenapa? Karena Nabi mengatakan di antara sebab hal itu terjadi al-ghuluw fi ta'zimis salihin. Ini ada kaitan dengan bab sebelumnya kan? Bab sebelumnya dijelaskan sebab orang kufur dan meninggalkan agama ini apa? Ghuluw. Nah, di sini ternyata juga diceritakan oleh Nabi kita SAW bahwa orang-orang Nasrani mereka menggantungkan foto-foto mereka disebabkan apa kata Rasul? Al-ghuluw fi ta'zimis salihin. Ya kan? Kita tidak boleh melakukan itu. Mimma adda bihim ila bina'il masajid ala kuburihim wa nasabi suwarihim fiha. Bahkan tidak hanya memajang foto-foto, tapi mereka membangun masjid di atas kuburan mereka, ya, kemudian mereka tegakkan foto-foto mereka, lalu mereka gantungkan foto-foto mereka di situ. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika, lalu kemudian Nabi menjelaskan orang yang melakukan itu syirarun nas. Mereka ini orang yang paling terburuk. Kita tidak boleh melakukan itu. Li'annahum jama'u baina mahdhuraini fi hadzal sani' huma, karena mereka melakukan dua hal pelanggaran besar, yaitu fitnatul qubur bittikhadhiha masajid. Fitnah kubur dengan dijadikan dia sebuah masjid. Wa fitnat ta'zimit tamathil mimma yuaddi ila syirki, dan fitnah mengagungkan patung-patung yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwafillah, inilah secara umum hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang membuat mereka itu jatuh kepada kesyirikan, karena mereka yang melakukan hal yang tidak disyariatkan.
munasabatul hadits lil bab. Apa ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca? Anna fihi dilalal wadihah 'ala al-man'i min ibadatillahi 'inda quburis salihin. Ada sebuah penjelasan, ya, pelajaran yang jelas bahwa dilarangnya beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh, wa ittikhadhiha masajid, dan dilarang kita jadikan kuburan itu seperti masjid. Masjid pergi orang ramai ke situ, ngumpul di sana, ya kan, ngumpul di situ. Masjid kosong, kuburan ramai. Berpindah tempat ibadahnya dari masjid ke kuburan. Banyak masih dilakukan itu di beberapa kuburan orang-orang saleh. Bahkan di negeri kita, ya, kuburan-kuburan para wali-wali Allah misalnya yang disebut dengan sunan-sunan, di sebagian daerah, masya Allah, tabarakallah, ramai datang ke situ, bahkan nabung untuk datang ke situ. Ya. Di dalam Islam, Nabi SAW mengatakan, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kita tidak boleh bersusah payah mengumpulkan uang, mengeluarkan biaya yang paling besar, ya, kecuali hanya untuk berkunjung kepada 3 masjid, bukan untuk berkunjung ke kuburan orang-orang soleh. Nah, oleh karena ikhwafillah, kita harus memahami di dalam akidah kita bahwa orang soleh dimuliakan, tapi kita tidak boleh melampaui batas di dalam memberikan pengagungan kepadanya. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh dan dijadikan sebagai masjid, lianna dzalika min fi'lin nasara, itu perbuatan orang-orang Nasrani, wa man fa'alahu fa min syiraril khalqi, yang melakukannya maka termasuk orang-orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita baca? Yang pertama, al-man'u min ibadatillahi 'inda kuburis salihin, dilarang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, orang saleh, sesaleh apapun dia, ketika di dunia dia tetap membutuhkan doa. Bukan di situ kita ibadah, dan bukan kita minta doa kepadanya agar Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki. Bukan ke dia minta sama Allah. Dia butuh doa kita. Kita datang mendoakan dia. Kita datang mengambil pelajaran akan sebuah kehidupan ini akan berakhir. Itu tujuan kita ziarah kubur. Bukan kita minta kepada ahli kubur, bukan kita beristighosah kepada mereka, bukan kita sujud di situ. Kita datang, ya, seperti mana Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, aku larang kalian ziarah kubur, kata Nabi, ya, dulu aku larang kalian, ala fazura, dan sekarang, ya, datangilah, kunjungilah kubur itu. Ka'inaba fa innaha tudzakirukum bil akhirah, karena kuburan itu apabila kita datang mengingatkan kita akan kehidupan akhirat kita. Itu satu tujuan kita. Yang kedua, mendoakan, ya, orang-orang ahli kubur yang sudah mendahului kita, doakan. Apabila dua hal ini boleh. Tapi apabila kita lakukan ke situ, datang kita salat di situ, sujud ke situ, walaupun niatnya sujudnya kepada Allah, ya kan, kemudian memintanya kepada Allah, tapi di situ dilarang untuk melakukan salat di kuburan-kuburan orang saleh. Kita datang, ucapkan salam, doakan, mintakan ampunan untuk dia. Ini boleh. Maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil, dilarang kita beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh. Kenapa dilarang? Li'annahu wasilatun ila syirki, sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Wa huwa min fi'lin nasar, dan itu juga merupakan perbuatan orang-orang Nasrani yang tidak boleh kita lakukan. Ya kan? Kalau sujud kepada Allah di masjid selain kuburan,
Di mana saja kita boleh sujud, boleh kita salat, ya asal tempat itu bersih dan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan di situ. Yang kedua, at-tahaddutsu amma yaf'aluhu al-kuffaru liyahdharuhu al-muslimun. Ya, kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh orang kafir agar kita bisa menjauhinya dan bisa meninggalkannya. Gitu kan? Kesalahan ada sama mereka bisa kita bicarakan agar kita tidak melakukan. Ya, kita bicara penyimpangan-penyimpangan mereka agar kita terhindar. Ini apa yang diceritakan oleh Musalamah kepada Rasulullah adalah apa yang dilihatnya di negeri Habasyah. Gereja-gereja penuh dengan patung-patung dengan gambar-gambar orang soleh di situ. Lalu Nabi menyebutkannya. Ya. Makanya kita bertanya bukan hanya perkara yang baik-baik saja, tapi kita bertanya tentang perkara-perkara yang menyimpang agar kita terhindar dan terjauh daripada perbuatan itu. Yang ketiga, at-tahziru minat taswiri wa nasbis suwar. Kita dilarang untuk berfoto di dalam maksud di sini adalah kemudian menggambar dan kemudian menaruh dan menggantungkan gambar itu. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena itu wasilah menuju kepada kesyirikan. Ya, maka ikhwafillah sekali lagi perlu kita berhati-hati dalam bab ini. Yang keempat, anna man bana masjidan 'inda qabri rajulin salihin, yang membangun masjid di sisi kuburan orang saleh, fahuwa min syiraril khalqi, dia termasuk orang yang paling buruk. Wa in hasunat niyatuhu, walaupun niatnya baik. Jadi niat baik itu tidak cukup. Perbuatan itu menentukan. Niat antum apa, ya kan? Niatnya bagaimana dan perbuatannya apa? Niat saya baik, kenapa kamu tuh mencuri? Niat saya baik membantu orang miskin, boleh? Tidak boleh. Niat baik itu tidak bisa mentolerir, ya, membenarkan yang salah. Sama dalam perkara bid'ah juga begitu. Niatnya baik, zikir kepada Allah, menghidupkan ini dan taat kepada Allah, tapi perbuatannya tidak disyariatkan, boleh? Tidak boleh. Dan niat baik tidak cukup. Mesti dibuktikan dengan amalan yang disunnahkan Nabi SAW. Dalam perkara-perkara yang seperti ini kita pahami. Ya, seperti orang-orang yang melakukan, ya biasanya awal kan gambar-gambar dipajang. Niat kami untuk mengingat dia. Berterima kasih atas kebaikannya. Itu niat awalnya. Berganti generasi orang berilmu nanti dan memahami batasan-batasan, nanti kemudian datang generasi berikutnya yang tidak faham, masuklah di situ syaitan. Seperti mana kisah kehancuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Itulah keburukan yang ditimbulkan oleh patung-patung dan gambar-gambar itu. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, maka inilah 4 poin yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Ummu Salamah bercerita kepada Nabi SAW apa yang ia lihat di negeri Habasyah tentang gambar-gambar orang yang sangat banyak di gereja di saat itu. Maka Nabi menyebutkan ya bahwa itu adalah dilarang. Yang kedua, orang yang melakukan itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan rumah kita dari pajangan-pajangan foto, ya, dari makhluk-makhluk yang bernyawa. Bersihkan rumah kita, singkirkan itu semua, ya kan, taruh di bawah, bahkan mungkin dibakar atau dibuang, ya, jadi rumah kita bersih dari gambar-gambar itu. Ya, kalaupun untuk kenangan, ya cukuplah di dalam album yang disimpan ataupun dalam handphone kita. Ya, buatlah kenangan yang baik selain kenangan itu. Dengan kenangan amal saleh dan kenangan ketaatan itu jauh lebih utama. Ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu lillah azza wajal dan itu menjadi sebuah keberkahan dan kebaikan, maka itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Bahkan nanti di akhirat kelak yang akan kita kenang adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka dalam setiap kesempatan waktu, maka hasilkanlah sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang berguna dan sesuatu yang bisa dikenang kebaikannya, ya, dan sesuatu yang bisa kita banggakan nanti di hari
kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lahirkan prestasi-prestasi baik, lahirkan amal-amal saleh yang bisa kita banggakan nanti di hari kiamat kelak. Bergeraklah, berbuatlah, ya, satu demi satu, bergerak secara pelan-pelan, kebaikan-kebaikan kita ukir, ya, satu demi satu, ya, kebaikan-kebaikan kita lakukan. Kenapa? Karena itu akan bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang akan bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhwafillah, pahami bab yang ke-20 ini karena 4 bab dari bab 19, 20, 21, 22 itu akan menjelaskan bentuk-bentuk, ya, contoh-contoh yang bisa membuat mereka anak manusia ini, anak Adam ini kufur kepada Allah atau jatuh kepada kesyirikan. Ini sudah 2 bab kita bahas. Bab yang ke-19 adalah al-ghulu fi salihin, sebab utamanya. Yang kedua di sini adalah beribadah kepada Allah di sisi atau di kuburan orang-orang saleh. Tinggalkan ini, ya. Dan ada beberapa dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam, ya, penguatan daripada bab ini, ya, sebagai bukti bahwa dilarang kita beribadah di sisi kuburan orang saleh, karena itu adalah perbuatan buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menjatuhkan kita kepada sebuah kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai benteng kita agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah kita sesuatu yang mahal, ya, keyakinan kita sesuatu yang berharga, maka jagalah dan rawatlah akidah kita, ya, dari segala bentuk kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua, kepada anak dan keturunan kita, dan semoga Allah jaga kita dan keturunan kita dari segala bentuk penyimpangan dan kesyirikan, dan dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara